Selama 70 tahun, gulungan Laut Mati menyimpan sebuah rahasia yang tak pernah dicari oleh siapapun. Pertanyaan yang selalu diajukan, semua orang selalu sama. Apa yang disampaikan oleh teks-teks ini? Generasi demi generasi para cendekiawan yakin bahwa itulah satu-satunya pertanyaan yang layak diajukan. Tak seorang pun berhenti untuk menanyakan hal yang lain. Dari bahan apa benda-benda ini dibuat? Lalu di sebuah laboratorium di Universitas Tel Aviv, seorang ahli biologi molekuler bernama Oded Rachavi berhasil mengekstrak materi genetik kuno dari debu yang dikumpulkan dari sebuah fragmen tunggal, menjalankan sekuensnya, lalu terdiam seketika. Hewan yang kulitnya telah menjadi sepotong perkamen, itu tidak mungkin pernah hidup dimanapun di dekat gua, tempat benda itu ditemukan. Bukan sekadar satu musim, bahkan tidak satu hari pun. Dan satu hasil yang mustahil itu akan segera meruntuhkan seluruh keyakinan para cendekiawan tentang manuskrip paling terkenal di muka bumi. Ini adalah sampel dari salah satu gulungan utama. Kami memiliki 5 di antaranya. Terjaga dengan luar biasa, baik mengingat semuanya berasal dari dalam sebuah gua. Untuk memahami mengapa hasil itu begitu penting, kita harus kembali ke awal mula semua ini, ke sebuah lereng bukit di atas Laut Mati, dan seorang gembala yang sama sekali tidak menyadari bahwa ia akan mengubah sejarah, sebuah batu yang dilempar ke dalam kegelapan. Pada tahun 1947, seorang gembala muda Badui bernama Muhammad Edib melemparkan sebuah batu ke dalam sebuah gua di tepi Laut Mati. Sedang mencari seekor kambing yang hilang, ia mendengar sesuatu yang pecah berderak. Karena penasaran, ia memanjat masuk dan menemukan guci-guci tanah liat kuno yang tersegel selama berabad-abad, berisi gulungan-gulungan kulit yang terbungkus rapi dalam linen. Ia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja ia temukan. Begitu pula orang lain. Belum saat itu, ia tengah mencari seekor kambing yang tersesat. Ketika tiba di mulut sebuah gua, ia melempar sebuah batu ke dalamnya hanya untuk melihat apakah hewan itu akan berlari keluar. Apa yang ia temukan kemudian menjadi penemuan arkeologis terpenting sepanjang abad ke-20. Manuskrip Alkitab tertua yang pernah diketahui ada. Sebagian di antaranya berasal dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Antara tahun 1947 hingga 1956, sekitar 25.000 fragmen yang mewakili hampir 1.000 manuskrip terpisah berhasil ditemukan dari 11 gua di dekat reruntuhan Qumran. Di dalamnya terdapat salinan tertua yang diketahui dari Kejadian, Yesaya, dan Mazmur, bersama dengan buku-buku peraturan sektarian, himne-himne, serta penglihatan tentang kiamat. Teks-teks yang mencakup rentang waktu dari sekitar 250 sebelum Masehi hingga 68 Masehi. Rentang waktu paling bergejolak dalam sejarah Yudaisme maupun gerakan Kristen paling awal, tersegel di padang gurun Yudea yang kering. Gulungan-gulungan ini secara diam-diam telah melampaui usia Bait Suci kedua, melampaui Roma, melampaui setiap kekaisaran yang pernah bangkit dan runtuh selama 2000 tahun di atasnya. Namun ketika para cendekiawan akhirnya membukanya, teks-teks itu tidak memberikan jawaban yang mudah. Yang mereka berikan justru pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan 7 dekade hanya untuk mulai dijawab. Dari mana asalnya? Siapa yang menulisnya? Mengapa disembunyikan di sudut padang gurun yang satu ini? Selama sebagian besar 70 tahun itu, para cendekiawan mengira mereka telah menemukan jawabannya. Ternyata mereka keliru. Teori yang bertahan selama beberapa dekade. Para peneliti dari berbagai institusi di seluruh dunia menelaah setiap detail yang bisa diamati dari fragmen-fragmen ini. Bekerja hanya dengan mata, keahlian, dan insting mereka. Mereka membandingkan tulisan tangan goresan demi goresan. Mereka mempelajari warna, tekstur, dan ketebalan perkamen, berharap bisa menelusuri potongan-potongan itu kembali ke satu hewan sumber yang sama. Mereka saling merujuk bahasa, teologi, sistem penanggalan, struktur sastra, apapun yang bisa mengungkap pola tersembunyi. Inilah salinan Alkitab tertua yang ada, lebih tua dari apapun yang pernah dimiliki para cendekiawan sebelumnya. Teori yang kemudian berkembang mengarah pada kaum Esseni, sebuah sekte Yahudi yang digambarkan oleh sejarawan kuno seperti Yosefus dan Pliny yang tua sebagai komunitas monastik yang terpencil di padang belantara Yudea, yang mengabdikan diri pada kesucian, penyalinan kitab suci, dan penantian akan penghakiman ilahi atas dunia yang telah rusak.
Reruntuhan di Qumran, yang berdiri tepat di samping gua-gua itu, tampak persis seperti pemukiman yang pernah digambarkan Yosefus berabad-abad sebelumnya. Potongan-potongan itu seolah menyatu terlalu sempurna. Teks-teks sektarian menggambarkan sebuah komunitas religius yang berdiri sendiri, lengkap dengan kepemimpinan mereka sendiri, hukum mereka sendiri, dan kalender matahari yang berbeda tajam dari kalender lunar yang digunakan para imam di Yerusalem. Sebuah tantangan teologis langsung terhadap kekuasaan yang berpusat di Bait Suci. Tulisan-tulisan apokaliptik itu menyala dengan permusuhan yang membara terhadap para penguasa Bait Suci tersebut. Gulungan perang yang menggambarkan pertarungan kosmis terakhir antara putra-putra cahaya dan putra-putra kegelapan terasa persis seperti sesuatu yang diproduksi oleh sekte sempalan untuk memaknai pengasingan mereka sendiri dari kehidupan Yahudi arus utama. Kesimpulannya terasa sangat kokoh. Kaum Essene tinggal di Qumran, menyalin kitab suci mereka di sana, dan ketika Roma menghancurkan pemberontakan Yahudi pada tahun 68 Masehi, mereka mengubur perpustakaan mereka di gua-gua sekitar demi keamanan. Selama beberapa dekade, itulah kisah yang diterima umum, diajarkan di seminari-seminari, ditampilkan dalam pameran museum, diulang dalam dokumenter demi dokumenter. Gulungan Laut Mati adalah koleksi pribadi kaum Essene. Kasusnya tertutup, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tetaplah menyimak karena semua yang baru saja kamu dengar akan segera runtuh berantakan, retakan yang tak bisa ditutup. Teori Essene mendominasi selama 70 tahun, namun di balik permukaannya, detail-detail yang mengusik terus bermunculan secara diam-diam. Detail-detail yang alat-alat pada masa itu memang tidak mampu menyelesaikannya. Gulungan-gulungan itu menunjukkan variasi tekstual yang sangat liar, hampir membingungkan. Versi-versi berbeda dari kitab-kitab biblikal yang sama tersusun berdampingan satu sama lain. Tulisan tangan berbeda, tingkat keahlian yang berbeda-beda pula. Kualitas perkamen pun beragam, mulai dari kulit yang dipersiapkan dengan sangat ahli hingga bahan yang kasar dan hampir terkesan amatiran. Semuanya duduk berdampingan di gua yang sama. Ketika penanggalan radiokarbon akhirnya diterapkan pada sampel fragmen-fragmen di awal tahun 90-an, beberapa gulungan ternyata sudah ada sebelum pemukiman Qumran itu sendiri berdiri. Kronologinya sama sekali tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teori tersebut, dan tidak ada yang bisa menjelaskan teka-teki yang lebih dalam di balik semua itu. Mengapa satu sekte terisolasi yang berdisiplin ketat menyimpan berbagai versi yang saling bertentangan dari teks-teks suci mereka sendiri? Mengapa menyimpan dua edisi yang sepenuhnya berbeda dari kitab Yeremia, yang satu jauh lebih panjang dari yang lain, dengan seluruh bagian yang hilang dan bab-bab yang disusun ulang, di dalam komunitas yang konon dibangun di atas keseragaman agama yang kaku? Beberapa cendekiawan mengapungkan alternatif di pinggiran bidang ini. Mungkin Qumran sama sekali bukan biara, melainkan bengkel tembikar, kediaman musim dingin, atau pos militer. Mungkin gua-gua itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan suci di mana teks-teks usang dari berbagai komunitas dibawa untuk dipensiunkan dengan hormat ketimbang dibuang begitu saja. Gagasan-gagasan ini memang ada, namun tidak satu pun yang membawa bukti kuat yang diperlukan untuk menggulingkan sebuah paradigma yang telah bertahan selama generasi. Lalu sesuatu datang dari arah yang tidak pernah diduga oleh siapapun di bidang ini. Bukan seorang arkeolog, bukan pula seorang teolog, melainkan seorang ahli genetika yang sedang makan siang. Makan siang yang mengubah segalanya. Pada tahun 2012, di sebuah meja di Universitas Tel Aviv, ahli biologi molekuler bernama Oded Rechevi duduk bersama cendekiawan biblikal Noam Mizrahi. Percakapan pun mengalir, sebagaimana percakapan antara kolega lama sering terjadi, menuju gulungan Laut Mati, menuju kesulitan yang menjengkelkan dalam mencocokkan ribuan fragmen kecil yang terpisah-pisah, dan menuju pertanyaan-pertanyaan yang selama 70 tahun penelitian cermat tidak pernah berhasil dijawab. Mizrahi mengungkapkannya dengan lugas. 25.000 fragmen, tanpa judul, tanpa nomor halaman, tanpa cara yang andal untuk menghubungkan satu potongan perkamen dengan potongan lainnya, selain melalui perbandingan tulisan tangan dan perkiraan terdidik tentang bagaimana tampilan kulit yang sudah tua. Metode-metode yang subjektif, tidak presisi, dan bisa salah secara fatal tanpa siapapun menyadarinya. Rechevi mendengarkan dengan seksama. Kemudian ia mengajukan satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya, dari apa gulungan-gulungan itu dibuat? Perkamen, jawab Mizrahi. Kulit hewan. Rechevi terdiam sejenak cukup lama. Perkamen mengandung DNA. Satu kalimat tunggal itu membuka seluruh bidang penyelidikan baru yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya.
Rachavi berspesialisasi dalam analisis DNA kuno, sebuah metode yang telah mengubah cara kita memahami prasejarah manusia dengan menelusuri pola migrasi dan sejarah populasi sepanjang puluhan ribu tahun. Di meja makan siang itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa belum ada seorang pun yang pernah menerapkan metode yang sama pada sebuah manuskrip pada kitab suci itu sendiri. Ternyata ini adalah kulit sapi. Jadi kami mendapatkan 2 fragmen yang hasilnya menunjukkan kulit sapi. Bersama Nina Shore, kurator gulungan Laut Mati di Otoritas Kepurbakalaan Israel, Rachavi dan Mesrahi membentuk tim kecil yang kemudian menghabiskan beberapa tahun berikutnya mengejar sesuatu yang belum pernah dicoba oleh siapapun sebelum mereka. Apa yang mereka temukan di sepanjang perjalanan itu bahkan menggelisahkan orang-orang yang telah menghabiskan seluruh karier mereka untuk melindungi teks-teks rapuh yang tak tergantikan ini. Membaca genetika tanpa menyentuh apapun. Inilah hambatan pertama, dan ini sangat serius. Gulungan Laut Mati dianggap suci oleh berbagai agama, dan pada hakikatnya sama sekali tidak bisa digantikan. Setiap metode yang melibatkan pemotongan, pengeboran, atau pengambilan sampel fisik langsung dicoret dari awal. Gulungan-gulungan itu harus tetap utuh, tidak tersentuh. Lalu bagaimana caranya membaca sejarah genetik dari sesuatu yang sama sekali tidak boleh disentuh? Jawabannya sudah ada di sana sepanjang waktu, tersembunyi di tempat yang sangat jelas. Di dalam kotak-kotak penyimpanan itu sendiri, puluhan tahun penanganan yang hati-hati telah meninggalkan partikel-partikel halus berupa debu perkamen yang secara diam-diam menumpuk di dasar wadah. Debu itu mengandung kolagen, protein struktural yang terdapat dalam kulit hewan, dan terkunci di dalamnya tersimpan materi genetik kuno yang terjaga selama 2000 tahun. Dengan mengumpulkan debu dari tepi-tepi kosong dan pinggiran yang aus, bagian-bagian yang tidak pernah ditulisi, tim tersebut bisa mendapatkan cukup bahan tanpa sekalipun menyentuh teks bertinta itu. Bukti-bukti itu telah menunggu dengan diam di dalam debu tersebut sepanjang waktu, melewati setiap penelitian dan setiap dekade perdebatan ilmiah. Namun, mengubah debu itu menjadi urutan genetik yang dapat digunakan adalah pekerjaan yang sangat berat. Proses pembuatan perkamen itu sendiri, mulai dari perendaman, pengerokan, peregangan, penghalusan, hingga pengeringan, merusak DNA pada tingkat molekuler. Tinta berbasis besi yang digunakan pada banyak gulungan bersifat korosif secara kimiawi. Dan setelah semua itu, gulungan-gulungan tersebut menghabiskan 2000 tahun di gua-gua gurun sebelum kemudian ditangani oleh ratusan peneliti selama 70 tahun berikutnya. Setiap orang yang menyentuhnya berpotensi meninggalkan jejak kontaminasi modern. Tim ini bekerja di dalam fasilitas DNA kuno khusus yang lebih menyerupai ruang bersih ketimbang arsip, lengkap dengan pakaian pelindung penuh, tekanan udara positif, dan sterilisasi ultraviolet. Mereka membangun protokol autentikasi yang ketat untuk memastikan hasil mereka benar-benar kuno dan bukan kontaminasi dari tangan-tangan modern, dengan mencari pola kerusakan molekuler yang hanya terakumulasi selama berabad-abad, menjalankan sampel melalui beberapa ekstraksi independen, dan memverifikasi silang setiap hasil di antara laboratorium-laboratorium yang terpisah. Prosesnya memakan waktu bertahun-tahun, ratusan sampel, dan kegagalan berulang, namun akhirnya mereka berhasil merangkai urutan genetik yang andal dari puluhan fragmen. Dan ketika Rachavi akhirnya mempelajari apa yang ditunjukkan urutan-urutan tersebut kepadanya, ia langsung meraih ponselnya. Sapi yang meruntuhkan teori. Sebagian besar fragmen memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi tanpa masalah berarti. Kulit domba, bahan standar yang digunakan di seluruh Yudea kuno, diambil dari hewan yang sepenuhnya mampu bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras seperti Qumran. Namun segelintir fragmen menunjukkan hasil yang sama sekali berbeda, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Kulit sapi. Noam Misrahi menatap hasil itu dalam waktu yang cukup lama. Ia sangat mengenal Qumran, teks-teksnya, medan wilayahnya, dan sejarah panjang yang penuh kesulitan dari situs tersebut. Ia duduk dengan data itu dalam keheningan sebelum mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Karena perkamen kulit sapi di Qumran bukan sekadar anomali yang bisa dicatat dalam catatan kaki lalu dikesampingkan. Itu adalah sesuatu yang secara fisik dan geografis mustahil. Qumran terletak di gurun Yudea, di tepi Laut Mati, salah satu lingkungan paling keras dan paling kering yang bisa ditemukan dimanapun di muka bumi ini. Domba dan kambing bisa bertahan hidup di sana. Hewan-hewan ini memang diciptakan untuk lahan gersang, untuk kebutuhan air yang sangat sedikit, dan untuk memakan tumbuhan semak keras yang akan membuat ternak lain kelaparan. Sapi sama sekali tidak bisa bertahan seperti itu,
seekor sapi membutuhkan puluhan galon air setiap harinya dan padang rumput yang luas hanya untuk sekadar bertahan hidup, apalagi berkembang. Tidak ada versi komunitas yang tinggal di Qumran yang juga bisa memelihara sapi di dekat sana. Perkamen dari kulit sapi jelas tidak mungkin diproduksi di gurun seperti itu. Titik. Artinya, setiap gulungan yang ditulis di atas kulit sapi pasti berasal dari tempat lain sepenuhnya. Tempat yang punya sumber air nyata dan padang rumput yang sesungguhnya. Teorinya bukan sekadar meleset sedikit. Teori itu salah. Salah dengan cara yang tidak bisa dibantah lagi hanya karena seekor sapi. Ketika hasil itu sampai di meja Penina Shore di otoritas purbakala Israel, ia berhenti membaca dan hanya terdiam merenungkannya. Seluruh kariernya telah ia habiskan sebagai penjaga fragmen-fragmen ini. Ia mengenal debu di dalam kotak-kotak penyimpanan itu lebih baik dari kebanyakan orang yang mengenal ruangan di rumah mereka sendiri. Ia membaca temuan itu 2 kali secara perlahan untuk memastikan ia benar-benar memahaminya. Ia kemudian mengatakan bahwa rasanya seperti lantai di bawahnya miring seketika, bahwa ini bukan sekadar tantangan terhadap teori esen, melainkan terhadap seluruh kerangka berpikir yang telah dibangun para sarjana untuk memahami apa sesungguhnya gulungan laut mati itu, dan kulit sapi itu tidak tersebar secara acak di seluruh koleksi, yang sebenarnya sudah cukup aneh dengan sendirinya. Ia mengelompok di sekitar teks-teks tertentu, versi-versi tertentu dari kitab-kitab tertentu, dan disinilah genetika mulai terasa semakin mengejutkan. Sidik jari di dalam perkamen. Inilah yang kini bisa dilakukan oleh tim tersebut, sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun sebelumnya. Dengan membandingkan penanda genetik dari berbagai sampel perkamen, mereka bisa menentukan apakah fragmen-fragmen terpisah berasal dari satu hewan yang sama persis. 2 lembar perkamen dari seekor domba yang sama akan memiliki DNA mitokondria yang hampir identik. 2 lembar dari domba yang berbeda jelas tidak akan cocok. Selama 70 tahun, pencocokan fragmen sepenuhnya mengandalkan tebak-tebakan. Kini, untuk pertama kalinya, ada bukti genetik yang nyata, sidik jari asli yang tertulis langsung di dalam bahan itu sendiri. Ambil contoh kitab Yeremia sebagai ilustrasi yang paling jelas. 2 versi yang sangat berbeda darinya ditemukan di antara gulungan-gulungan tersebut. Satu versi menyerupai Alkitab Ibrani yang dikenal saat ini, lebih panjang dengan bab-babnya tersusun dalam urutan standar yang lazim dikenal. Versi yang lain secara mencolok lebih pendek, melewatkan bagian-bagian utuh secara keseluruhan, dengan bab-babnya tersusun dalam urutan yang sama sekali berbeda. Sebelum tahun 1947, naskah Ibrani tertua dari Perjanjian Lama yang tersedia bagi para sarjana dimanapun hanya berasal dari sekitar tahun 1000 Masehi, dan selama beberapa dekade setelahnya, para ahli berdebat tanpa henti tentang apa sebenarnya makna kedua versi yang berbeda ini. Mungkin itu draft awal, atau mungkin revisi teologis di kemudian hari, atau sekadar kesalahan juru tulis. DNA akhirnya memberikan jawaban fisik yang konkret atas perdebatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Versi Yeremia yang lebih pendek ditulis di atas kulit sapi. Versi yang lebih panjang ditulis di atas kulit domba. Hewan yang berbeda sepenuhnya, hampir pasti dari wilayah yang berbeda pula. Ini bukan sekadar salinan-salinan yang perlahan menyimpang dari satu sumber asli yang sama. Keduanya adalah 2 tradisi tekstual yang benar-benar terpisah, yang berkembang secara mandiri satu sama lain di 2 komunitas berbeda, di 2 bagian yang berlainan dari Yudea kuno. Bacalah itu sekali lagi karena ini penting. 2 komunitas, 2 Alkitab yang hidup berdampingan. Tim itu menjalankan analisis yang sama pada nyanyian-nyanyian pengorbanan Sabat, sebuah teks liturgi yang menggambarkan ibadah para malaikat di dalam bait suci surgawi, dengan salinan-salinan yang ditemukan di Qumran maupun di Masada, benteng di atas bukit tempat para pemberontak Yahudi melakukan perlawanan terakhir mereka melawan Roma pada tahun 73 Masehi. DNA menunjukkan bahwa beberapa fragmen Qumran dari teks yang sama ini berasal dari hewan-hewan yang sama sekali berbeda. Teks ini ternyata sangat populer, disalin secara luas, dan diproduksi secara mandiri di banyak tempat. Bukan milik eksklusif yang dijaga ketat oleh satu sekte terpencil. Lalu datanglah analisis kekerabatan, yang menambahkan lapisan baru pada gambaran yang sudah terbentuk. Dengan memeriksa penanda DNA inti, para peneliti kadang bisa mengidentifikasi perkamen yang berasal dari hewan-hewan yang memiliki hubungan darah dekat, seperti saudara kandung atau anggota dari kawanan yang persis sama. Kelompok-kelompok hewan yang saling berkerabat ini menunjukkan pusat-pusat produksi tertentu, tempat di mana beberapa gulungan jelas dibuat dari kulit yang diperoleh secara lokal dalam rentang waktu yang sangat sempit. Dan inilah detail yang paling penting.
Sebagian dari kelompok yang sangat erat hubungannya itu, yang jelas-jelas diproduksi bersama dari satu kawanan tunggal, ternyata bercampur di antara fragmen-fragmen yang tidak memiliki hubungan genetik sama sekali, berasal dari hewan-hewan yang sepenuhnya berbeda dan kawanan yang sama sekali tidak sama. Ini bukan koleksi yang tumbuh secara alami dari satu skriptorium pusat. Koleksi ini dikumpulkan dari berbagai titik asal yang berbeda, mewakili banyak komunitas yang tersebar di seluruh wilayah, merentang selama beberapa dekade, dan kemungkinan besar bahkan mencakup beberapa abad. Teori perpustakaan tidak sekadar retak menanggung beban ini. Teori itu hancur berkeping-keping, sebuah dunia dengan banyak suara. Inilah sesungguhnya makna dari semua temuan ini. Seandainya gulungan-gulungan itu benar-benar berasal dari satu sekte terisolasi yang tinggal di Qumran, keberagamannya yang luar biasa itu hampir tidak masuk akal sama sekali. Mengapa satu komunitas yang disiplin repot-repot menyimpan berbagai versi kitab sucinya yang saling bertentangan? Mengapa mempertahankan teks-teks yang mewakili posisi teologis yang justru mereka tolak, ketimbang sekadar memusnahkannya? Namun, jika koleksi ini justru dikumpulkan dari berbagai komunitas berbeda yang tersebar di seluruh Yudea kuno, dibawa bersama-sama ke gua-gua ini secara bertahap selama puluhan tahun, lalu akhirnya disegel oleh satu krisis maha dahsyat, tiba-tiba segalanya menjadi masuk akal. Keberagamannya bukan sebuah kerumitan yang perlu dijelaskan atau disingkirkan. Itu justru merupakan inti dari seluruh koleksi tersebut. Bukti genetik itu mendukung sesuatu yang sudah lama dicurigai oleh sejumlah sarjawan, namun tak pernah bisa dibuktikan secara nyata. Gua-gua itu, gua-gua yang sama yang batu-batunya dipecahkan oleh Muhammad Adib pada tahun 1947, telah berfungsi sebagai geneza, sebuah tempat penyimpanan suci di mana orang-orang Yahudi dari berbagai komunitas membawa teks-teks yang terlalu sakral untuk sekadar dimusnahkan, namun sudah tidak lagi digunakan dalam ibadah sehari-hari. Hukum Yahudi melarang pembuangan dokumen manapun yang memuat nama ilahi. Teks semacam itu harus disimpan dengan penuh hormat. Komunitas-komunitas kuno di seluruh wilayah memiliki ruang-ruang khusus yang disebut jisot untuk tujuan ini. Kini bayangkan letak geografisnya. Yerusalem berada hanya sekitar 20 mil dari Qumran, jarak yang bisa ditempuh dengan wajar menurut standar zaman kuno. Ketika Roma mengepung kota itu, antara tahun 68 hingga 70 Masehi, orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari kehancuran itu mungkin saja membawa gulungan-gulungan suci yang sempat mereka selamatkan ke padang gurun, menambahkannya ke koleksi yang sudah lebih dulu dititipkan oleh komunitas-komunitas lain di sana selama bergenerasi-generasi. Gulungan milik keluarga, gulungan milik sinagoge, serpihan-serpihan dari seluruh dunia yang diselamatkan sementara semua yang dikenal hancur berantakan di sekitar mereka. Gua-gua itu, dengan demikian, bukan arsip pribadi dari satu ordo monastik yang hidup terpisah dari dunia. Mereka adalah perpustakaan suci bersama yang dimiliki oleh seluruh Israel kuno. Dan fragmen-fragmen kulit sapi itu membuktikan sesuatu yang bahkan lebih spesifik tentang bagaimana perpustakaan itu terbentuk, yaitu bahwa teks-teks secara fisik berpindah dari wilayah-wilayah yang lebih basah dan subur di utara atau barat menuju jantung padang gurun Yudea. Ini bukan komunitas yang tertutup dan hanya memandang ke dalam dirinya sendiri sambil menjaga kebenaran pribadinya. Ini adalah jaringan komunitas-komunitas Yahudi yang hidup dan bernapas, saling bertukar teks, gagasan, dan praktik keagamaan melewati jarak geografis yang nyata. Apa artinya ini bagi asal-usul kekristenan sungguh sangat berarti. Dunia tempat Yesus dilahirkan bukan dunia yang mapan dengan kesepakatan teologis yang nyaman. Itu adalah lanskap perdebatan keagamaan yang penuh semangat dan tersebar secara geografis, dengan banyak komunitas yang masing-masing yakin bahwa merekalah yang memegang tradisi yang paling autentik. Gulungan laut mati bukan sekadar pernyataan sikap dari satu kelompok tunggal dalam perdebatan yang lebih besar itu. Gulungan-gulungan itu merekam keseluruhan perdebatan dalam segala kerumitan dan kontradiksinya yang nyata. Sebuah Alkitab yang masih sangat aktif sedang ditulis. Bagi para sarjana kitab suci, implikasinya bahkan jauh lebih dalam dari itu. Tidak ada satu teks Yeremia yang diterima secara universal dan berdiri di atas semua perbedaan. Ada berbagai versi yang beredar, ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang, ada yang disusun berbeda, dan masing-masing diperlakukan sebagai bentuk kitab suci yang paling otoritatif oleh komunitas yang kebetulan menyimpannya. Pola serupa berlaku pula untuk Kejadian, untuk Mazmur,
untuk berbagai kitab para nabi. Kanonisasi bukanlah sebuah proses yang sudah selesai dan diturunkan begitu saja dari atas. Proses itu masih berlangsung secara aktif, masih diperdebatkan, dan masih belum benar-benar tuntas. Dan kini DNA telah membuktikan fakta tersebut secara fisik, bukan hanya secara teoritis semata. Komunitas-komunitas yang terpisah di tempat-tempat yang berbeda secara mandiri memelihara versi-versi tersendiri dari apa yang mereka masing-masing sebut sebagai Alkitab. Tradisi tekstual itu tidak baku atau membeku di satu titik. Ia hidup, terus berkembang, dan tampilannya berbeda secara bermakna tergantung pada di mana persis kamu berdiri di dalamnya. Dunia tempat Yesus mengajar dan tempat gerakan Kristen paling awal pertama kali terbentuk sungguh dipenuhi oleh keragaman semacam ini. Kitab suci yang bersaing satu sama lain, tafsiran hukum yang berbeda-beda, visi yang beragam tentang apa yang akan dilakukan Tuhan selanjutnya bagi umatnya. Dan bukti untuk semua itu telah diam-diam duduk berdebu di rak penyimpanan sepanjang waktu itu, menunggu seseorang akhirnya mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang belum pernah bisa diajukan sebelumnya. Publikasi penelitian genetik ini pada tahun 2020 membuka babak yang sepenuhnya baru dalam studi gulungan laut mati, babak yang masih terus ditulis hingga sekarang. Apa yang berhasil dimungkinkan untuk ditanyakan untuk pertama kalinya, mungkin pada akhirnya jauh lebih penting daripada apa yang berhasil dijawab. Sebelum penelitian ini dimulai, sama sekali tidak ada cara untuk memastikan secara ilmiah apakah dua fragmen berasal dari manuskrip yang sama, apakah sebuah teks berasal dari satu tempat atau dari banyak tempat, atau apakah gulungan-gulungan yang terpisah memiliki hubungan fisik nyata di luar kemiripan longgar dalam hal topiknya. Kini, untuk pertama kalinya, cara itu ada. Bisakah para peneliti menentukan pusat-pusat produksi spesifik untuk teks-teks tertentu? Bisakah mereka memetakan jaringan geografis lengkap dari komunitas-komunitas penulis Yahudi yang pernah tersebar di seluruh Yudea kuno? Bisakah mereka melacak secara detail fisik bagaimana tradisi tekstual berpindah dari satu tempat ke tempat lain selama puluhan bahkan ratusan tahun? Para peneliti sudah mulai mengejar pertanyaan-pertanyaan ini. Memperluas analisis DNA ke kumpulan fragmen yang jauh lebih besar, memadukan data genetik itu dengan pencitraan multispektral yang mampu memunculkan tulisan yang tak kasat mata, dan membangun basis data referensi DNA hewan purba dari seluruh penjuru timur dekat kuno. Tujuannya adalah sebuah peta geografis yang cukup presisi sehingga satu fragmen saja bisa mengungkap kira-kira di mana di dunia kuno hewan yang kulitnya menjadi perkamen itu pernah hidup. Dengan kata lain, pekerjaan membaca gulungan laut mati belumlah selesai. Dalam banyak hal, kisah yang tertulis di dalam kulit itu baru saja benar-benar dimulai. Terobosan genetik ini mewakili sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan satu perdebatan arkeologi yang sempit. Selama 70 tahun, para sarjana yang brilian dan berdedikasi memeriksa teks-teks ini dengan setiap alat yang tersedia bagi mereka, mengurai aksara kuno huruf demi huruf, menerjemahkan dialek-dialek yang sulit dan tidak lazim, dengan cermat merekonstruksi halaman-halaman yang rusak akibat 2000 tahun berlalu dalam kondisi lapuk dan membusuk. Pekerjaan itu nyata, sangat berharga, dan sama sekali tidak tergantikan. Namun beberapa pertanyaan tetap berada di luar jangkauan. Tidak peduli seberapa teliti seseorang melihatnya. Analisis tulisan tangan pada dasarnya bersifat subjektif. Membandingkan perkamen hanya dengan mata kepala sendiri, itu tidak presisi. Kritik tekstual bisa mengenali pola dalam tulisan, namun tidak selalu bisa membuktikan secara definitif apakah pola-pola itu muncul dari satu komunitas atau dari banyak komunitas yang tersebar di suatu wilayah. Biologi molekuler menawarkan cara masuk yang benar-benar berbeda, sesuatu yang belum pernah dicoba siapapun sebelum percakapan makan siang itu terjadi. Dengan membaca informasi genetik yang tersimpan di dalam bahan tempat teks-teks suci itu ditulis, para ilmuwan akhirnya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tampak mustahil dan tak terjangkau untuk diselesaikan. Dan apa yang akhirnya diungkap oleh bukti tersebut ternyata jauh lebih besar dari apa yang semula diharapkan oleh siapapun yang terlibat. Gulungan laut mati ternyata bukanlah manifesto teologis dari satu sekte radikal yang bersembunyi dari Roma di tengah padang gurun. Mereka adalah kumpulan sastra suci milik Israel kuno itu sendiri, dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bergenerasi-generasi, beragam, penuh perdebatan, sangat manusiawi dalam segala kontradiksinya yang berantakan. Banyak suara, banyak komunitas, banyak versi Alkitab, masing-masing dibawa ke dalam sebuah gua di padang gurun Yudea oleh seseorang yang menyaksikan seluruh dunia yang mereka kenal runtuh di sekitar mereka.
Kita hanya bisa mengetahui semua ini sekarang karena para ilmuwan akhirnya belajar membaca sebuah kisah yang tidak tertulis dalam tinta di permukaan lembaran, melainkan dalam DNA hewan-hewan yang kulitnya membawa tinta itu dengan selamat melewati 2000 tahun keheningan yang hampir sempurna. Pada tahun 1947, sebuah batu lempar seorang gembala memecahkan guci tanah liat dan membiarkan dunia kuno itu berbicara kembali untuk pertama kalinya dalam berabad-abad. Pada tahun 2020, seorang ahli genetika mengurutkan DNA yang ditarik dengan tenang dari debu di dalam sebuah kotak penyimpanan. Sang gembala membuka pintunya. Sang ilmuwan akhirnya mendengar apa yang telah lama menunggu dengan sabar di baliknya. Kalau sebuah percakapan makan siang yang diam-diam menulis ulang sejarah kitab suci adalah jenis kisah yang langsung menarik perhatianmu, segera berlangganan dan tetaplah di sini karena kita baru saja memulai semuanya.